Halo para sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan katekese tentang sakramen Krisma. Semoga dengan katekese ini kita semua dapat menggali inspirasi dan menambah wawasan kita tentang ajaran Gereja Katolik. Sakramen Krisma adalah salah satu dari 3 sakramen inisiasi Kristen, yaitu yang pertama sakramen baptis, yang kedua sakramen ekaristi, yang ketiga sakramen Krisma. Dalam sakramen Krisma, orang beriman menerima karunia Roh Kudus supaya mengakarkan lebih kuat dalam persekutuan anak-anak Allah. Sakramen Krisma disebut juga sakramen penguatan. Dalam menerima sakramen ini berarti orang tersebut dianggap sudah dewasa dalam iman. Sakramen Krisma merupakan penyempurnaan inisiasi Kristen dan juga menyempurnakan kehadiran Roh Kudus bagi mereka yang sudah dibaptis. Dasar kitab suci dalam sakramen Krisma terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul bab 8 ayat 16 sampai 17. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Dan dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 5 sampai 6. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dari kedua kutipan ini jelas bahwa sakramen Krisma menumbuhkan penumpangan tangan untuk mengundang Roh Kudus. Anugerah Roh Kudus tentu tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa Pentakosta, yaitu ketika Roh Kudus turun atas para rasul dan membangkitkan mereka untuk tampil bersaksi mewartakan Kristus dengan gagah berani. Apa yang disabdakan kitab suci tentang sakramen Krisma? Yang pertama, Yesus menjanjikan karunia Roh Kudus yang disebutnya Roh Penolong atau Roh Kebenaran. Yang kedua, para rasul menerima pemenuhan janji rahmat penguatan dari Roh Kudus pada hari Pentakosta. Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, para murid Yesus menjadi berani untuk mewartakan kesaksian-kesaksian Kristus. Yang ketiga, Kristus mencurahkan Roh Kudus untuk mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Yang keempat, pengurapan Roh Kudus ini ditandai dengan penumpangan tangan dan diurapi dengan minyak krisma yang menandakan seluruh kehidupan kita mengalirkan keharuman Kristus. Dan yang kelima, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita harus bertumbuh. Pertumbuhan ini dimungkinkan oleh Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Dalam Konsili Vatikan kedua dijelaskan tentang kesatuan sakramen inisiasi, yaitu pemberian sakramen baptis dan sakramen Krisma
dilaksanakan dalam perayaan Ekaristi yang diberikan oleh Bapak Uskup. Namun, apabila uskup berhalangan, dapat memberikan kuasanya kepada imam atau pastor. Dalam sakramen Krisma memiliki materia dan forma, atau yang disebut bahan atau rumusan. Materia dalam sakramen Krisma yaitu penguluran tangan atau penumpangan tangan dan pengurapan minyak krisma. Pengurapan dengan minyak krisma berarti penerima krisma itu dikuduskan, dikhususkan, dan menerima kuasa untuk melakukan tugas-tugas perutusan sebagai umat beriman. Forma atau rumusan yaitu semoga dimaterai oleh karunia Allah dan Roh Kudus, atau terimalah tanda karunia Roh Kudus. Syarat dalam menerima sakramen Krisma: yang pertama, usia dewasa atau berusia minimal 14 tahun atau kelas 8. Yang kedua, beriman Katolik dan sudah dibaptis secara Katolik. Yang ketiga, tergabung dalam kesatuan Gereja Katolik. Keempat, wajib mengikuti pertemuan pembinaan katekesi. Yang kelima, wajib melakukan sakramen tobat agar berada dalam kondisi yang layak. Calon Krisma hendaknya didampingi oleh wali Krisma yang tugasnya mengusahakan agar para Krismawan Krismawati bertindak sebagai saksi Kristus yang sejati, memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat pada sakramen Krisma. Buah-buah sakramen Krisma: pertama, menjadikan kita sungguh anak-anak Allah. Kedua, menyatukan kita lebih teguh dengan Kristus. Ketiga, mengikat lebih sempurna kepada gereja. Dan yang keempat, menganugerahkan kepada kita kekuatan Roh Kudus supaya sebagai saksi-saksi Kristus yang handal, kita menyebarluaskan dan membela iman dengan perkataan, perbuatan, dan lebih-lebih berani mengakui nama Kristus dan tidak pernah malu karena salibnya. Oleh karena itu, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita membuahkan: pertama, dewasa iman; kedua, pertobatan; ketiga, keselamatan; keempat, mengasihi; dan kelima, pewartaan Injil. Para sahabat yang terkasih, demikianlah katekesi tentang sakramen Krisma. Semoga dengan katekesi ini bermanfaat bagi kehidupan kita di dalam mengimani Kristus. Salam damai Kristus.